Bang Demon di sini bersama Anda. Sampai hari ini, kasus pembunuhan Adriana Yubelia Nopen Cahya atau Nopen, seorang siswi SMK di Bogor, masih misterius. Padahal, pembunuhan itu telah terjadi tahun 2019 silam. Akan tetapi, sampai saat ini, pembunuhnya masih bebas berkeliaran. Kejadian pembunuhan ini pun sebenarnya terekam kamera CCTV. Bahkan dalam pengungkapan kasus ini telah melibatkan pihak FBI. Akan tetapi, hasilnya masih nihil. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus pembunuhan ini? Apakah ada sesuatu? Atau ada backing yang kuat? Atau ada faktor lain? Mari kita bahas semuanya di channel Bumi Datar. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita bahas dulu siapa sosok Adriana Yubelia Nopen Cahya atau Nopen ini. Nopen merupakan seorang gadis warga asli Cimenyan, Bandung. Gadis kelahiran Bandung pada 30 November tahun 2000 ini merupakan seorang siswi kelas 12 jurusan busana di SMK Baranang Siang. Selama menempuh pendidikan, ia tinggal di sebuah rumah kosan putri di Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor. Wali kelas busana SMK Baranang Siang, Endang Triastuti menyebutkan, jika Nopen kerap dijadikan sebagai model passion praktikum di sekolahnya. Sebagai wali kelas, dia juga sering menjadi tempat curhatan korban. Namun, Endang tak pernah mendengar cerita soal orang-orang yang memusuhi Nopen. Selama ini, Nopen hanya bercerita bahwa dirinya ingin fokus belajar. Nopen menjadi korban pembunuhan, tepatnya pada 8 Januari 2019 saat ia masih berusia 18 tahun. Nopen ditemukan sekarat di sebuah gang sempit di Jalan Riau, Baranang Siang, Bogor Timur, sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Kondisinya pun sangat memprihatinkan, dengan luka tusukan yang dalam. Bahkan, sajam yang digunakan untuk menusuk Nopen masih tertancap di tubuhnya. Kisah pembunuhan ini terjadi ketika Nopen usai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ia pulang ke rumah kos sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Untuk sampai ke rumah kos ini, ia harus berjalan kaki melewati sebuah gang sempit di Jalan Riau, Baranang Siang, Kota Bogor. Namun, saat sampai di sekitar tangga Masjid Raya Perumahan, Jalan Riau, RT 002, RW 003, Kelurahan Baranang Siang, tiba-tiba ada seorang lelaki yang tak dikenal menghampiri Nopen. Tiba-tiba, lelaki itu langsung menusukkan badik yang dibawanya di bagian dada kiri Nopen. Badik itu pun menancap di tubuh Nopen, dan saat sudah terkapar dengan darah yang mengalir, ia ditinggal begitu saja. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, pelaku langsung kabur melarikan diri. Tak ada barang milik Nopen yang hilang. Namun, di lokasi kejadian juga ditemukan sarung badik yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Oleh warga sekitar, ia yang sudah tak berdaya dilarikan ke rumah sakit. Namun, naas, nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Polisi menyebut luka tusukan yang dialami Nopen cukup parah dengan kedalaman 22 cm dengan lebar luka 3 cm yang menjadi penyebab ia menghembuskan nafas. Jenazah Adriana Nopen kemudian disemayamkan di Gedung Santo Yosep, Kabupaten Cianjur, Rabu pagi 9 Januari 2024. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian dibawa ke kampung halamannya di Cimenyan, Bandung untuk dimakamkan.
Kronologi penusukan dengan menggunakan badik ini pun sebenarnya terekam CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak pelaku mengenakan kaos olahraga biru hitam bergaris. Pelaku tampak mondar-mandir di jalan kecil sambil menunggu korban. Sesekali, dia sempat bersender di dinding gang kecil itu. Tak lama kemudian, Noven berjalan perlahan, dan pelaku langsung menghampiri Noven dan terlihat gerakan seperti menusuk, hingga sampai akhirnya Noven jatuh di jalan itu. Saat Noven terjatuh, pelaku langsung berlari meninggalkannya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menyebut jika pelaku tampaknya sudah hafal dengan kebiasaan Noven yang kerap berjalan melewati wilayah tersebut. Pelaku pun diduga mengenal dekat Noven. Berdasarkan rekaman CCTV ini, beberapa hari setelah kejadian, polisi mengidentifikasi pria yang dicurigai berinisial S sebagai pelaku penusukan. Kecurigaan polisi terhadap S didapat setelah teman korban mengenali ciri-ciri fisiknya seperti yang terekam dalam kamera CCTV di lokasi kejadian. Tak lama kemudian, polisi pun menangkap pria berinisial S tersebut di Bandung pada 9 Januari 2019. Kapolresta Bogor Kota saat itu, Kombes Henry Fusser, menyebut pria berinisial S yang ditangkap di Bandung masih sebagai saksi, dan polisi tak menahan S karena saat itu tudingan sebagai pelaku hanya dugaan dan merupakan penyelidikan awal. Dan setelah pemeriksaan, polisi menyatakan bahwa sosok S yang disebut-sebut sebagai pelaku ternyata tidak identik dengan pelaku yang terekam kamera CCTV. Dalam pemeriksaan, S juga mengakui pernah dekat dan menjalin hubungan dengan Noven. Namun, pada saat kejadian, S tidak terlacak berada di Bogor. Hal itu diperkuat dengan keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa. Keterlibatan S dalam kasus ini juga dibantah oleh ayahnya yang bernama Junianto lewat sebuah unggahan di media sosial. Ia meyakini anaknya bukanlah pembunuh Noven. Junianto menyatakan ciri-ciri fisik S tidak sama dengan ciri-ciri pelaku yang terekam di kamera CCTV. Dia pun mengunggah foto-foto terbaru S di akun Facebook anaknya. Ia membandingkan foto anaknya dengan foto pelaku yang terekam pada CCTV. Sementara itu, sebelum kejadian, diketahui jika Noven memiliki seorang kekasih yang diduga adalah S. Hal itu diperkuat dari foto keduanya yang beredar di media sosial. Bahkan, warganet menyebut pria berinisial S itu adalah orang yang menghabisi Noven. Namun, ayah S menyebut foto itu diambil 2 tahun sebelum kejadian dan sang ayah membantah keras tudingan warganet itu. Ayah Noven, Yohanes Bosco Wijanarko, pun membenarkan jika sang anak memiliki pacar. Namun, beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan, hubungan mereka telah berakhir. Yohanes mengaku sempat berkomunikasi dengan anaknya beberapa hari sebelum kejadian, dan saat itu Noven bercerita bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan kekasihnya, dan saat itu sang anak mengabarkan ingin fokus belajar. Melalui akun Facebooknya, S pun muncul dan membuat postingan serta komentar di beberapa akun gosip dan grup Facebook. Ia membantah telah membunuh Noven. Ia juga meminta foto dirinya dengan Noven dihapus. Bahkan S mengancam akan memperkarakan penyebar hoax tersebut. Lewat unggahan itu, S juga mengklarifikasi jika saat kejadian ia sedang berada di Bandung dan bukan di Bogor. Ini hoax. Saya bisa tuntut Anda yang menyebarkan hoax ini. Saya berada di Bandung dari tanggal 3 sampai sekarang. Saya baru tahu kejadian sore lewat seorang teman. Hubungan dengan korban sudah berhenti sejak lama, tulis S pada kolom komentar Facebook tersebut. Sementara itu, penjaga kos Noven yang bernama Lia mengaku pernah bertemu dengan sosok
pacar Noven. Namun, menurut Lia, ciri-cirinya tak sama seperti yang ada dalam kamera CCTV. Menurut Lia, Noven sebelumnya pernah belajar mengemudikan mobil dengan pacarnya sekitar 2-3 bulan sebelumnya. Dan setelah kejadian, pacar Noven tak pernah terlihat lagi. Akan tetapi, Lia juga mengaku pernah melihat pria yang diduga pelaku datang ke kosan korban 2 hari sebelum penusukan. Ciri-cirinya sama persis dengan pelaku pembunuhan yang terekam di CCTV. Namun, ia tak terlalu memperhatikan lebih jauh siapa sosok pria tersebut. Dan menurutnya, itu adalah teman sekolah Noven dan mereka mengerjakan tugas bersama. Kemudian, ada juga sebuah pesan berantai yang beredar di kalangan siswa di sana sebelum Noven menjadi korban pembunuhan. Pesan berantai dari mulut ke mulut yang mengabarkan bahwa akan ada pembunuhan tanpa menyertakan detail siapa yang akan dibunuh, kapan, dan di mana pembunuhan terjadi. Hal tersebut diungkapkan oleh paman Noven yang bernama Martinus Dwi Iswanto. Pesan berantai disebut Martinus diketahui saat keluarga membantu mencari bukti-bukti pembunuhan Noven. Menurut Martinus, pesan berantai itu seolah ditutupi, baik oleh teman-teman Noven maupun pihak terkait. Tidak ada yang mau berkomentar saat keluarga Noven mencoba menggali lebih dalam soal pesan berantai tersebut. Tak hanya sang paman, ayah Noven yang bernama Yohanes Bosco Janarko juga membenarkan jika ada pesan berantai sebelum anaknya dibunuh. Ia hanya mendengar jika pesan itu beredar dari mulut ke mulut, namun kemungkinan menurutnya ada pesan yang tersebar melalui chat. Dia mengaku sudah pernah mendorong polisi untuk menyelidiki lebih dalam terkait pesan berantai tersebut. Namun, permintaan tersebut malah diabaikan oleh polisi. Dalam penanganan kasus ini, pihak kepolisian saat itu bahkan menggandeng FBI untuk membantu mengidentifikasi wajah pelaku penusukan Noven. Akan tetapi, bantuan alat digital forensik dari FBI belum juga membuat terang identitas pembunuh Noven. Kasus pembunuhan ini kemudian tenggelam seiring berjalannya waktu. Hingga pada Maret tahun 2023, ayah Noven pun memberanikan diri untuk bersurat ke Presiden Joko Widodo, Mahfud MD, hingga Kapolri agar kasus anaknya bisa segera terungkap. Surat itu dikirimkan Yohanes melalui kantor pos. Dan kemudian awal bulan Juli tahun 2023, setelah hampir 4 tahun lebih kasus ini tenggelam, Polresta Bogor Kota menyatakan kasus pembunuhan Noven kembali diselidiki untuk mengungkap pelakunya. Kapolresta Bogor Kota saat itu, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, selama proses penyelidikan, pihaknya telah memeriksa 34 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahkan polisi mengklaim jika telah menemukan temuan baru yang mengarah ke terduga pelaku. Namun polisi enggan untuk membeberkannya. Polisi juga mulai mencocokkan wajah terduga pelaku pembunuhan itu dengan data kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil. Kasat Reskrim Polres Kota Bogor, Komisaris Rizka Fadila di Kota Bogor, Jawa Barat pada 15 Oktober 2023 menyebut jika penajaman CCTV sudah ada hasilnya dan sedang dalam tahap pencocokan di dinas-dinas Dukcapil. Penajaman rekaman kamera pengawas itu dilakukan oleh Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Pusinafis. Lambannya pengungkapan kasus ini menurut polisi karena bukti rekaman kamera pengawas tersebut beresolusi rendah, sehingga perlu dilakukan penajaman oleh Pusinafis. Selain itu, polisi juga menyebut wajah terduga pelaku secara deteksi elektronik lemah karena resolusi kamera CCTV terlalu rendah. Meski pelaku belum terungkap, polisi menduga Noven dibunuh karena dendam dan sakit hati. Dan bagaimana update kasus ini di tahun 2024? Dari pemberitaan di beberapa media pada bulan Mei 2024,
Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Lufti Olot menduga sosok yang terekam CCTV membunuh Noven masih di bawah umur. Pelaku diduga belum melakukan perekaman EKTP sehingga sulit diidentifikasi. Menurutnya, penyidik pun baru memeriksa 5 orang saksi yang diduga pelaku pembunuhan. Pemeriksaan kelima orang itu lantaran disebut memiliki ciri-ciri mirip dengan pelaku yang sempat rekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, rekaman CCTV yang buram juga masih menjadi alasan yang disebutkan menyulitkan pengungkapan. Kendala lain yang dihadapi menurut polisi yakni tidak ditemukan DNA pelaku dari barang bukti yang diamankan, sehingga polisi belum menemukan petunjuk kuat yang menghubungkan beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku yang terekam dalam CCTV. Dan menurut pengakuan polisi, pihaknya masih berusaha untuk mencari kembali barang bukti atau alat bukti lain yang akan mendukung rangkaian penyelidikan untuk menentukan kandidat-kandidat yang sudah muncul untuk ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga berjanji akan menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Pihaknya juga meminta masyarakat di Indonesia, termasuk juga keluarga Noven, ikut berdoa sehingga pengungkapan kasus ini dimudahkan. Kini, sudah 5 tahun lebih kasus ini bergulir, namun belum juga ditetapkan siapa tersangka pembunuh Noven. Hal itu pun sampai menjadi pembahasan di media sosial, karena sebagian warganet meyakini pelaku seharusnya sudah tertangkap karena terdapat barang bukti berupa rekaman CCTV. Bahkan dalam perjalanan penyelidikan kasus pembunuhan Noven, Polres Bogor telah beberapa kali mengalami pergantian Kapolres. Begitu juga dengan Kapolda Jawa Barat yang telah beberapa kali mengalami pergantian. Namun, kasus ini juga belum terungkap. Masih gelap. Itulah pembahasan tentang kasus pembunuhan Andriana Yubelia Noven Cahya atau Noven, seorang siswi di SMK di Bogor yang dibunuh pada tahun 2019 dan belum terungkap hingga saat ini. Ikuti cerita menarik lainnya hanya di Bumi Datar.